Selamat sore anak-anak semuanya. Sampai jumpa kembali dengan Sir. Ya, sebelum Pak Guru masuk ke materi, Pak Guru mau tanya dulu nih, bagaimana kabar semuanya? Tentu saja baik-baik saja ya semuanya. Oke, Pak Guru harap semuanya tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah, tetap berada di rumah ya, dan tetap semangat mengerjakan tugasnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang simetri putar. Oke, Pak Guru akan menjelaskan dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan simetri putar? Nah, simetri putar di sini kita akan menghitung berapa banyak kali suatu bidang datar berputar menempati bingkainya selama satu putaran penuh. Nah, satu putaran penuh itu 360 derajat. Nah, kalau seperti di jam biasanya kayak begini. Kalau di jam dinding yang kita pelajari di materi sebelumnya, itu ada angka 12. Masih ingat, misalkan satu jarum, yaitu jarum panjangnya di angka 12. Dari angka 12 itu menuju kembali ke angka 12. Nah, itu yang kita sebut dengan satu putaran penuh. Berarti dari posisi awal kembali lagi ke posisi awal. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan satu putaran penuh. Nah, tetapi jika dalam satu putaran penuh ini tidak ada sama sekali suatu bidang datar itu menempati bingkainya, maka simetri putarnya itu adalah 0. Jadi kita tidak bisa hitung. Oke, kita langsung saja yuk lihat ke contoh-contohnya. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu ini bangun apa? Masih ingat? Yes, ini adalah bangun persegi. Nah, Pak Guru sudah menuliskan sudutnya, yaitu sudut A, B, C, dan D. Persegi ini ada 4 sudut. Nah, kita akan berputar ke setiap sudut. Berarti start dari A. Nanti dari A akan berputar kembali posisinya menuju ke A. Maka sudah satu putaran penuh. Nah, kita akan putar dulu dari A ini menuju ke B. Ya, berarti dari A berputar menuju ke B. Masih ingat ya B-nya di sini ya. Oke. Nah, maka ini sudah menempati bingkainya. Satu kali. Oke, kita akan putar lagi dari A menuju ke B. Posisi B tadi di sini dah ya. Kita putar ke posisi B tadi. Nah, ini juga sama. Kita lihat menempati bingkainya ya. Oke. Nah, kita akan putar lagi dari A. Pokoknya startnya dari A kan. Kita akan putar posisi B sekarang di sini. Oke, putar. Nah, ternyata sama menempati bingkainya. Dan kita putar sekali lagi dari A ini, berarti menuju B di sini. Nah, ini sudah posisi awal, masih ingat? Tadi posisi A-nya di sini. Berarti ini sudah satu putaran penuh. Berarti tadi kita putar dari A ke B itu satu kali, kemudian putar lagi ke sini 2 kali, putar ke sini lagi 3 kali, dan putar ke sini lagi 4 kali. Berarti simetri putar untuk bangun datar persegi itu ada 4. Oke ya, kita lanjut. Bangun datar berikutnya itu adalah persegi panjang. Masih ingat ya dengan bangun persegi panjang ini? Oke, kita akan putar lagi dari posisi A ini. Sudah Pak Guru beri nama. Kita akan putar dari A ini menuju ke B. Berarti ini A kita putar menuju posisi B. Nah, kita lihat. Wah, ternyata dia tidak menempati bingkainya. Berarti tidak berhasil. Kita akan putar lagi dari A ini menuju ke posisi B. Posisi B di sini ya. Oke. Ternyata menempati bingkainya. Sudah satu kali. Kita putar lagi dari A ini menuju B. B-nya sekarang di sini.
Oke. Tidak menempati bingkai. Kita akan putar lagi dari A ini menuju ke B di sini tadi ya. Ternyata menempati bingkai. Berarti ada 2 kali persegi panjang menempati bingkainya selama 1 putaran penuh. Berarti simetri putar untuk bangun persegi panjang ada berapa buah? Ya, betul. Ada 2 buah. Kita lanjut lagi. Oke, masih ingat bangun apakah ini? Ini adalah bangun segitiga sama sisi, yaitu setiap sisinya itu sama panjang. Masih ingat ya? Nih Pak Guru sudah tuliskan sudut A, B, dan C. Berarti ada 3 sudut. Kita akan putar dari A menuju B. Oke, seperti ini. B-nya di sini ya. Berarti A-nya berputar ke B. Oke. Nah, ternyata mendapati bingkai 1 kali ya, kita hitung sudah 1 kali. A kita putar lagi ke B, betul. Kita putar lagi dari A menuju posisinya di sini. Oke. Ternyata masih menempati bingkainya. Sudah 2 kali. Oke. A kita akan putar kembali ke posisi B. Nah, ini posisi semula tadi. Tadi A-nya di sini, betul? Berarti dalam 1 putaran penuh bangun datar ini, yaitu bangun datar segitiga sama sisi, berhasil menempati bingkainya sebanyak ya 3 kali. Berarti simetri putar untuk bangun segitiga sama sisi yaitu adalah 3. Oke. Nah, ini agak sedikit berbeda nih untuk segitiga yang satu ini. Ini yang kita sebut dengan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu ada 2 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dengan sisi BC. Ya. Nah, sisi AC ini tidak sama. Tidak sama panjang dengan sisi AB ataupun sisi BC. Nah, Pak Guru sudah tuliskan sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita akan putar seperti tadi, segitiga sama sisi. Nah, kita putar dari A menjadi ke posisi B. B-nya di sini ya. Oke, kita putar. Oke. Nah, ternyata tidak menempati bingkai. Nih, masih ada area yang tidak tertutup. Oke. A kita putar lagi ke B. Sorry. Putar lagi ke B. B-nya di sini ya. Berarti Pak Guru putar ke sini. Nah, ternyata sama, dia tidak menempati bingkainya. Tadi posisi A-nya di sini ya, di awal ya. Kita akan putar kembali A-nya menuju B. Oke. Ternyata sudah menempati bingkainya, yaitu kembali ke A. Tapi dalam 1 putaran penuh tadi, yaitu selama 3 kali berputar, ternyata tidak ada sama sekali segitiga sama kaki ini menempati bingkainya selama berputar tadi. Nah, dengan demikian, dalam 1 putaran penuh jika tidak ada menempati bingkainya sama sekali, maka kita hitung jawabannya itu adalah 0. Berarti jawabannya simetri putar untuk bangun segitiga sama kaki itu adalah 0. Nah, berikutnya itu adalah belah ketupat. Masih ingat ya dengan bangun datar ini? Tadi Pak Guru sudah jelaskan di materi simetri lipat. Nah, kita mau cari nih berapa banyak simetri putarnya. A putar ke B. Berarti B-nya di sini ya. Kita putar dari A ke B. A ke B ya, posisi A-nya ke B. Sini putar S. Nah, ternyata tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi A ke B. B-nya di sini ya. Oke, ternyata menempati bingkai 1 kali. Nah, belum kembali ke posisi awal, kita putar lagi dari A ke B.
Ternyata belum menepati bingkainya. Kita putar lagi. Nah, ini menepati bingkainya. Nah, ini sudah kembali lagi posisinya kembali di A di sini. Berarti sudah satu putaran penuh. Berarti sama satu putaran penuh tadi sudah ada 2 kali dia berhasil menempati bingkainya kembali. Maka simetri putar untuk bangun bola ketupat jawabannya adalah 2. Ya, betul, 2. Berikutnya ini adalah bangun jajar genjang. Oke, untuk jajar genjang adalah sisi yang berhadapan itu sama panjang. Dan sudut yang berhadapan itu juga sama besar. Nah, kita akan putar dari A ke B. Berarti putar ke sini ya. A putar ke B sini. Oke. Ternyata tidak menempati bingkainya. A putar ke B sini. Oke. Ternyata menempati bingkainya 1 kali. A putar lagi ke posisi B-nya di sini. Ternyata tidak. Kita putar lagi. Nah, ternyata menempati kembali. Tadi ingat ya posisi A-nya di sini kan? Oke, berarti ini sudah 1 putaran penuh. Berarti selama 1 putaran penuh ini bangun jajar genjang sudah menempati bingkai sebanyak 2 kali. Maka simetri putarnya itu adalah 2. Oke, Pak Guru akan bahas yang bangun datar yang terakhir, yaitu bangun datar trapesium. Nah, untuk bangun datar ini kita akan cari tahu berapa banyak simetri putarnya. Berarti sama A putar ke B seperti ini. Ternyata tidak berhasil. A putar ke B lagi sekali. Ternyata belum. A putar ke B lagi, B-nya di sini. Ternyata belum. Dan A putar ke B lagi. Oke. Dan menempati bingkai. Tapi ini adalah posisi semula tadi. Berarti dalam 1 putaran penuh trapesium belum ada sama sekali menempati bingkainya selama 1 putaran. Jadi jawabannya adalah 0. Ya, betul. Ini seperti waktu kita membahas mengenai segitiga sama kaki. Yaitu dalam 1 putaran penuh tidak ada sama sekali menempati bingkainya. Maka simetri putar untuk bangun trapesium adalah 0. Oke, Pak Guru akan mengambil kesimpulannya. Simetri putar, ya, cara menghitungnya begini. Berarti jika dalam 1 putaran penuh ada menempati bingkainya, maka dia bisa dihitung. Ya, selama 1 putaran penuh dia ada menempati bingkainya. Berarti kita bisa hitung. Tetapi jika dalam 1 putaran penuh bangun datar tersebut tidak menempati bingkainya sama sekali. Tidak ada menempati bingkainya sama sekali. Maka kita tidak bisa menghitungnya. Atau bisa juga disebut simetri putarnya adalah 0. Oke ya. Sampai di sini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap bersemangat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.